Kalau lagi ngumpul-ngumpul sama keluarga besar, lu pasti pernah denger nih tante om ngomong kayak gini, "Wah, mata kamu persis banget kayak mama kamu," atau "Kamu tingginya kayak kakek kamu ya." Dan karena lu anak kepoan, lu jadi mikir, kenapa ya anak bisa mirip sama orang tuanya? Ada yang mirip mukanya, tingginya, sampai rambutnya. Nah, di buku IPA kalian ini disebut sebagai pewarisan sifat. Mari kita bahas. Ya, pewarisan sifat atau nama kerennya hereditas. Ini yang bikin badan lu tinggi kayak papa lu atau rambut lu keriting kayak mama lu. Semua ini berawal dari yang namanya materi genetik. Dia adalah suatu zat yang ada di dalam sel yang tugasnya bawa sifat keturunan dari mama atau papa ke kita. Jadi materi genetik dari papa dan materi genetik dari mama tergabung dalam proses yang namanya fertilisasi ini yang akhirnya menghasilkan kalian, anak yang punya sifat campuran dari papa dan mama. Oke, di dalam materi genetik itu ada dua hal yang serupa tapi nggak sama. Mereka adalah DNA dan RNA. Kalau DNA, pasti kalian udah sering denger deh nih, misalnya di sinetron, pasti pemeran suka ngetes DNA buat ngebuktiin, ini nih anaknya atau bukan sih. Itu karena di dalam DNA ada yang namanya gen, dan gen inilah yang nantinya akan nentuin ciri anak. Terus bedanya DNA sama RNA tuh apa? Yuk kita bahas satu-satu. Perbedaan pertama bisa dilihat dari bentuknya. DNA tuh bentuknya kayak tangga melingkar ini, sedangkan RNA bentuknya masih kayak tangga melingkar juga, tapi setengah doang. Nah, komponen yang ada di dalam DNA dan RNA juga beda-beda. DNA punya komponen gula yang namanya ini, sedangkan RNA komponen gulanya ini. Terus basa nitrogen yang nantinya dipakai buat bikin protein juga beda. Basa nitrogen DNA terdiri dari adenin A dan timin T yang ngebentuk basa purin, serta guanin G dan sitosin C yang ngebentuk basa pirimidin. Bedanya pada RNA, basa nitrogen timin diganti oleh basa nitrogen urasil atau U. Perbedaan berikutnya ada di lokasi. DNA dan RNA sama-sama bisa ditemuin di inti sel, mitokondria, dan kloroplas. Bedanya, RNA juga bisa ditemuin di sitoplasma dan ribosom. Jadi simpelnya, gara-gara DNA dan RNA ini, kita bisa mirip sama mama papa kita. Tapi banyak yang bilang biasanya anak perempuan tuh lebih mirip papanya dan anak laki-laki lebih mirip mamanya. Tapi emangnya benar begitu? Jadi sebenarnya di badan kita ada dua hal yang ngendalin pewarisan sifat, yaitu kromosom dan gen. Kromosom itu yang bentuknya kayak X ini. Setiap kromosom ini terdiri dari untaian rantai DNA. Di dalam kromosom ini, dia ngebawa informasi genetik soal mama papa kita, yaitu lewat autosom atau gonosom. Autosom itu jenis kromosom yang bawa informasi soal bentuk tubuh kita, sedangkan gonosom nentuin jenis kelamin kita. Lalu, selain kromosom, ada juga yang namanya gen. Gen ini yang nentuin ciri makhluk hidup, kayak bentuk tubuh sampai golongan darah, baik untuk manusia, hewan, sampai tanaman. Dan di gen ini ada dua jenisnya, gen dominan dan resesif. Apa nih bedanya? Oke, biar gampang ingat, gen dominan biasanya disimbolin dengan huruf kapital, sedangkan gen resesif pakai simbol huruf kecil. Kayak namanya, gen dominan itu yang bakal lebih mendominasi, sedangkan gen resesif lebih ngalah deh gitu. Waktu pengembangbiakan, gen mama dan gen papa bakal ketemuan kan,
Nah, anaknya bakal mirip siapa itu tergantung siapa yang gennya lebih dominan. Ketemunya dua gen ini ngebentuk variasi dinamain alel. Alel yang berpasangan bakal ngebentuk sifat-sifat turunan mama papa yang kelihatan dan gak kelihatan. Gimana? Masih bingung? Oke, gini, kita kasih contoh ya. Jadi misalnya ada dua bunga yang warnanya beda nih. Satu warnanya merah dan satunya lagi warnanya putih. Karena bunga warna merah ini punya sifat dominan, kita tulis aja itu M gede ya. Dan karena bunga putih sifatnya suka ngalah alias resesif, kita tulis itu M kecil. Tadi kan dibilang kalau alel yang berpasangan akan ngebentuk sifat-sifat turunan. Nah, jadi alel yang pasangan akan ngehasilin sifat-sifat kayak gini. Kalau bunga yang dominan kawin dengan dominan juga akan ngehasilin bunga warna merah. Sedangkan kalau bunga yang sama-sama resesif kawin nih, maka keturunannya akan putih. Nah, huruf-huruf itulah yang disebut sebagai genotipe dan mewakilin sifat-sifat yang nggak tampak kayak golongan darah. Sedangkan warna merah dan putih tadi adalah fenotipe, ngelambangin sifat-sifat yang bisa kelihatan dari luar. Gimana? Sekarang paham nggak? Terus gimana nih kalau bunga yang dominan kawin sama yang resesif kan? Ada yang tahu nggak nih jawabannya? Nah, setelah mereka kawin, mereka kan muncul bunga baru yang warnanya merah. Kok bisa? Itu karena waktu orang tua yang dominan kawin dengan orang tua yang resesif akan ngehasilin genotipe M besar M kecil yang punya fenotipe merah. Karena ya yang lemah pasti ngalah sama yang dominan. Terus apa yang terjadi kalau anak dengan sifat M besar M kecil ini kawin dengan yang sifatnya M besar M kecil juga? Nah, mereka akan ngehasilin anak yang punya perbandingan fenotipe 3:1, alias 3 bunga warna merah dan 1 bunga warna putih. Persilangan ini disebut juga dengan persilangan monohibrida atau satu sifat beda. Dan persilangan inilah yang dikenal dengan hukum satu Mendel atau hukum segregasi. Apa, ada pertanyaan lagi? Gini, gimana kalau ada dua sifat yang berbeda? Oke, persilangan dua sifat yang beda ini disebut juga dengan dihibrida. Sama kayak monohibrida, keturunan pertama antara orang tua dominan yang disimbolin dengan AABB dengan orang tua yang suka mengalah atau AABB huruf kecil akan ngehasilin anak yang ciri fisiknya sama kayak orang tua dominan tapi ciri non fisiknya beda, yaitu A besar A kecil, B besar B kecil. Nah, kalau anak yang genotipenya A besar A kecil, B besar B kecil ini kawin sama anak lain dengan genotipe yang sama, maka akan ngehasilin keturunan yang punya perbandingan fenotipe 9:3:3:1. Ini dikenal sebagai hukum 2 Mendel atau hukum penggabungan bebas. Nah, contoh soal bunga merah dan putih tadi itu juga bisa diaplikasikan ke manusia dan sifat-sifatnya. Kayak bentuk mata, telinga, warna rambut, sampai warna kulit. Dengan pahami pewarisan sifat ini, kita bisa ngelakuin banyak hal loh. Salah satunya adalah ciptain tanaman dan hewan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Hah, gimana tuh maksudnya? Contohnya kayak padi yang dikembangin sama Institut Pertanian Bogor ini. Padi ini disilangkan satu sama lain untuk ngehilangin sifat resesif yang gak berguna sambil pertahanin sifat-sifat unggulannya. Kayak tekstur yang pulen, tahan terhadap hama, dan bisa panen lebih cepat. Oke, itu dia alasan kenapa kalian bisa mirip papa kalian, tetangga kalian bisa mirip ibunya, atau jangan-jangan kalian tertukar. Enggak lah ya, enggak. Dan ya seperti biasa, terima kasih.